Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 Manajemen Agribisnis yang beranggotakan Rangga Hadi Wijaya dengan saya sendiri, Natasha Navita dan Devi Aprilia akan membawakan materi mengenai manajemen produksi dan operasi agribisnis. Pengertian manajemen produksi dan operasi. Pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi adalah suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Pengertian manajemen produksi. Menurut Irham Fahmi, manajemen produksi adalah suatu ilmu yang membahas secara komprehensif bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan mempergunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang untuk mencapai suatu hasil produksi yang diinginkan. Manajemen produksi dan operasi merupakan usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya atau sering disebut faktor produksi, tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan mentah, dan sebagainya dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa. Manajemen produksi dan operasi agribisnis atau MPOA sebagai suatu proses secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan pembangunan agribisnis. Ruang lingkup manajemen produksi. Ruang lingkup manajemen produksi terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, perencanaan sistem produksi yang terdiri dari perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan letak fasilitas produksi, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Yang kedua, ada sistem pengendalian produksi yang terdiri dari pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksi, pengendalian kualitas, dan pemeliharaan. Yang ketiga, ada sistem informasi produksi yang terdiri dari struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi untuk persediaan pasar. Ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasional meliputi 2 hal, yaitu yang pertama, perancangan sistem produksi terdiri dari penyeleksian dan perancangan produk, proses dan peralatan, pemilihan lokasi perusahaan dan unit produksinya, perancangan tata letak atau layout, perancangan tugas dan pekerjaan, penyusunan strategi produksi dan pemilihan kapasitas. Yang kedua, ada pengoperasian sistem produksi yang terdiri dari penyusunan rencana produksi, perencanaan, pengadaan, dan pengendalian persediaan atau bahan, pemeliharaan mesin dan peralatan, pengendalian mutu, dan manajemen sumber daya manusia. Materi selanjutnya yaitu sistem produksi. Sistem produksi adalah gabungan dari beberapa unit atau elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang untuk melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan. Adapun yang termasuk unit atau elemen di dalam sistem produksi ini adalah produk perusahaan, lokasi pabrik, letak dari fasilitas yang dipergunakan dalam perusahaan, lingkungan kerja karyawan, serta standar produksi yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Secara umum, dapat dikatakan bahwa sistem produksi dalam perusahaan itu akan memerlukan suatu input yang kemudian diproses dalam sistem produksi dari perusahaan untuk kemudian mendapatkan output. Selanjutnya yaitu tipe atau jenis produksi. Jenis produksi ditinjau dari segi arus proses produksi, terbagi menjadi 3. Yang pertama, proses produksi terus-menerus atau continuous process. Proses ini adalah proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam pelaksanaan proses produksi di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu proses produksi terputus-putus atau intermittent process. Proses ini adalah suatu proses produksi di mana arus proses yang ada dalam perusahaan tidak selalu sama. Yang ketiga, proses produksi campuran. Proses ini merupakan penggabungan dari proses produksi terus-menerus dan terputus-putus. Penggabungan ini digunakan berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas secara penuh. Jenis produksi ditinjau dari segi penyelesaian proses produksi. Pada umumnya, ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, proses produksi tipe A. Proses ini merupakan suatu tipe dari proses produksi di mana dalam setiap tahap proses produksi yang dilaksanakan dalam perusahaan dapat diperiksa secara mudah.
Dengan demikian, pengendalian proses dapat dilaksanakan pada setiap tahap proses, sesuai dengan yang dikehendaki oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu proses produksi tipe B. Proses ini merupakan suatu proses produksi di mana di dalam penyelesaian proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap proses produksi. Pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan pada beberapa tahap tertentu saja. Yang ketiga, proses produksi tipe C. Perusahaan yang penyelesaian produksinya termasuk di dalam kategori proses produksi tipe C ini adalah perusahaan yang melaksanakan proses penggabungan atau pemasangan atau assembling. Yang keempat, proses produksi tipe D. Proses produksi tipe ini merupakan proses produksi yang dilaksanakan dalam perusahaan dengan menggunakan mesin dan peralatan produksi otomatis. Yang kelima, proses produksi tipe E. Proses ini merupakan proses produksi dari perusahaan-perusahaan dagang dan jasa. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Seperti di bidang manajemen lainnya, manajemen produksi memerlukan perencanaan yang cermat. Faktor pertimbangan yang terlibatkan antara lain yang pertama adalah lokasi fasilitas, ukuran pabrik, tata letak, pembelian, persediaan, dan pengendalian produksi. Kapasitas produksi dikaitkan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki seperti kapasitas tenaga kerja, kapasitas mesin, dan kapasitas bahan baku. Kemudian ada produksi sebagai sistem yang menyeluruh. Menurut Downey dan Erickson pada tahun 1962, manajer agribisnis yang mampu memperkirakan semua pengaruh yang mungkin atas berbagai variabel produksi menerapkan cara pandang sistem. Ketiga bagian dari sistem ini yaitu lokasi, ukuran, dan tata letak fasilitas. Yang pertama ada lokasi. Dalam memilih tempat untuk fasilitas, pada umumnya manajer agribisnis harus mempertimbangkan 4 hal, yaitu sumber bahan baku, tenaga kerja, lokasi pasar, dan insentif khusus yang tersedia pada daerah tertentu. Yang kedua ada ukuran pabrik. Ukuran pabrik yang optimal merupakan dimensi penting dari agribisnis. Pada umumnya, unit-unit yang lebih besar lebih mudah dioperasikan, tetapi pabrik yang terlalu besar hanya akan merupakan pemborosan besar jika ditinjau dari berbagai faktor. Dan yang terakhir ada tata letak. Dalam merencanakan tata letak, suatu pabrik perlu mempertimbangkan semua proses dan prosedur yang akan dijalani pabrik, kuantitas dan kualitas yang diperlukan, dan setiap jenis perubahan, jenis, mutu, atau permintaan produk di masa mendatang. Studi kasus manajemen produksi agribisnis pabrik kelapa sawit PT Bulu Cawang Plantation, Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. PT Bulu Cawang Plantation atau BPC PKS Dabuk Rejo merupakan salah satu unit yang berada di Region D Sumsel Bengkulu di bawah naungan Wilmar Group. Manajemen produksi di pabrik kelapa sawit PT Bulu Cawang Plantation dimulai dari input atau masukan yang meliputi sumber bahan baku, penerimaan yaitu pos security, pos registrasi jembatan timbang, dan sortasi. Proses produksi meliputi loading rem atau pengisian buah pada lori, sterilizer atau perebusan, terser atau pemipilan, digester atau pelumatan dan pengepresan, klasifikasi atau pemisahan dan pengutipan minyak, kernel atau pengolahan nut dan kernel, dan output atau keluaran yaitu CPO atau crude palm oil. Kendala pada penginputan yang sering terjadi yaitu pada proses penimbangan, karena mesin timbang yang sering error dan kekeliruan para pekerja dalam melakukan pekerjaan administrasi, penerimaan TBS, dan pengiriman hasil produksi kelapa sawit. Kualitas bahan tidak sesuai kriteria, gangguan keamanan dan hujan deras atau gangguan keamanan, kurangnya bahan baku TBS. Kendala pada proses pengolahan yang sering dihadapi pada stasiun perebusan adalah distribusi sistem yang tidak maksimal sehingga menghambat cycle time perebusan. Boiler kekurangan bahan bakar. Kendala tersebut terjadi karena proses pembakaran yang berlebih sehingga suplai bahan bakar yang dihasilkan oleh kegiatan produksi tidak dapat memenuhi kebutuhan boiler. Pipa boiler pecah. Kendala tersebut terjadi dikarenakan oleh kualitas air umpan boiler yang tidak sesuai dengan standar feed water. Kendala pada output atau keluaran juga akan memberi kontribusi terhadap kualitas CPO. Adapun kendala ini muncul dikarenakan faktor manusia atau kelalaian pengecekan suhu tangki,
storage, dan mengabaikan SOP atau Standard Operational Procedure yang ada, sehingga suhu tangki tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu manajemen operasi adalah suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Richard B. Chase dalam bukunya Production and Operation Management, Manufacture and Service pada tahun 1998, manajemen operasi atau MO didefinisikan sebagai desain, operasi, dan perbaikan sistem produksi yang bertujuan menciptakan barang dan jasa utama perusahaan. Menurut Irham Fahmi pada tahun 2012, manajemen produksi adalah suatu ilmu yang membahas secara komprehensif bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan mempergunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang untuk mencapai suatu hal produksi yang diinginkan. Manajemen produksi dan operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya atau sering disebut faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin-mesin peralatan, bahan mentah, dan sebagainya. Manajemen produksi dan operasi agribisnis atau MPOA sebagai suatu proses secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan pembangunan agribisnis. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.